Dewa Perang Yesikai. Bab 436. Tidak seorang pun ditakdirkan untuk tidur malam ini. Pertarungan, para dewa saling bertarung, terus terulang di kota itu. Saya tidak tahu berapa banyak orang luar yang terbunuh oleh pedang. Setidaknya ini menunjukkan bahwa keamanan publik di Atlantis 10.000 tahun yang lalu seharusnya cukup baik. Para prajurit itu mengepung koridor bagaikan air pasang, dan Phantom Fox serta Demon Princess bekerja sama dengan baik. Namun para prajurit itu bagaikan daun bawang, satu kelompok dipotong, dan kelompok yang lain tumbuh lagi, tanpa akhir. Keduanya kelelahan karena bertarung. Kita dikepung. Moji menatap prajurit tanpa kepala itu dengan heran. Dia benar-benar bangkit lagi, dan bala bantuan terus bergabung dalam pertempuran. Keduanya berdiri saling membelakangi, dan ada prajurit jaga malam di semua sisi, dengan tombak dan tombak perunggu, maju selangkah demi selangkah. Brengsek. Phantom Fox menggertakkan giginya dan mengayunkan cambuk di tangannya. Dengan satu cambukan, ia hanya dapat memukul mundur lelaki itu, kemudian orang lain akan mengisi posisi yang kosong itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka terluka. Sang Putri Iblis berteriak keras. Setelah memasuki reruntuhan, kapal No. 2 juga diserang oleh prajurit ini. Banyak penguasa istana dunia bawah tewas di tangan orang-orang ini, dan tubuh mereka cepat membusuk. Mereka yang terluka juga meninggal karena kegagalan organ dalam beberapa jam. Tidak ada kemungkinan untuk diobati sama sekali, dan mereka berubah menjadi mayat busuk dalam waktu 1 jam. Ledakan. Tiba-tiba, dinding luar rumah meledak, dan asap serta debu memenuhi ruangan. 4 bayangan hitam melintas. Detik berikutnya, teriakan tentara terdengar di dalam rumah. Dalam sekejap, situasi pertempuran langsung berbalik. Kecepatannya begitu tinggi, bahkan Putri Ajaib Huanhu pun tidak dapat melihat orang-orang dengan jelas. Huanhu segera melambaikan tangannya untuk membersihkan debu di hadapannya, dan tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan besar memegang pinggang rampingnya. Huanhu tanpa sadar berbalik dan meninjunya. "Kamu masih ingin membunuh suamimu?" Tangan kanan Huanhu digenggam erat oleh sebuah tangan besar. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Asap dan debu menghilang, dan wajah putih tampan muncul di depannya. "Aku tahu kamu akan datang." Huanhu mengenali pria di depannya dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Orang-orang yang datang adalah Yesikai dan kelompoknya, dan pria di depan Huanhu adalah Nightmare. Nightmare memegang pinggang ramping Phantom Fox dengan satu tangan dan mengangkat tombaknya dengan tangan lainnya, yang diayunkannya ke bawah dan menghantam kepala seorang prajurit di dekatnya dengan keras. "Di sini sangat tidak aman. Mari kita mundur dulu," kata mimpi buruk dengan enteng. Dia tidak peduli lagi dengan kegembiraan menyelamatkan orang sekarang. Para prajurit mengepung mereka. Jika mereka tidak mundur tepat waktu, bahkan Yesikai dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. "Aphrodite, gunakan sihirmu cepat." Yesikai memanggil dengan cepat. "Dewi kecantikan, ilusi." Aphrodite membuat beberapa gerakan berturut-turut, dan para prajurit di depannya segera berhenti. Di mana orang-orang itu? Kemana mereka pergi? Semuanya dengarkan dan cari di luar. Tak lama kemudian seorang prajurit yang tampak seperti perwira berteriak dan para prajurit pun meninggalkan ruangan. Di dalam sebuah ruangan. "Moji, Huanhu, kalian berdua tidak terluka, kan?" Setelah semua orang tenang, Yesikai akhirnya menghela napas lega. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan saudara-saudaranya. "Tidak, untunglah kalian tiba tepat waktu, kalau tidak akan berbahaya." "Di mana yang lainnya?" Miehun bertanya dengan rasa ingin tahu. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengangkat topik yang sangat menyedihkan. Mereka semua tewas. Mereka semua tewas di tangan para prajurit itu. Phantom Fox menemukan tempat duduk dan duduk perlahan sambil bergumam, mereka semua tewas untuk menutupi mundurnya pasukan utama. Hening sejenak. "Tuan, apa-apaan benda-benda itu?" Setelah waktu yang lama, semua orang kembali sadar dari suasana sedih. Sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk bersedih. Karena mereka sudah memasuki reruntuhan, tidak ada jalan kembali. Menemukan Jikian dan keluar dengan selamat akan membuat pengorbanan mereka berarti. Mereka adalah prajurit Atlantis, tetapi mereka sekarang dalam kondisi tidak mati, jadi kita tidak bisa membunuh mereka sekarang. Yesikai berkata dengan ringan. Miehun mengeluarkan buku catatan dari ranselnya. Setelah membukanya, tampak kamera pengintai beberapa jalan di Atlantis pada layar. "Apa ini?" Aphrodite bertanya. "Saya hanya memasang kamera di sekitar rumah, sehingga saya dapat mendeteksi jika ada tentara yang mendekat." Miehun mengaktifkan alat alarm,
dan dia akan menerima alarm selama ada tentara yang mendekat. Kekuatan teknologi tinggi. Untungnya, prajurit Atlantis tidak mengetahui hal itu. Solmi mengeluarkan 4 kendaraan udara tak berawak dari tasnya. Masing-masingnya hanya seukuran 2 telapak tangan. Ini semua adalah peralatan yang dirancang oleh cacing. Solmi menempatkan pesawat di luar sehingga mereka dapat berpatroli secara otomatis. Aphrodite, apa sebenarnya yang ada di reruntuhan Atlantis? Mengapa banyak orang datang ke sini? Setelah tenang, Yesike duduk di kursi dan bertanya pada Aphrodite di sampingnya. Legenda mengatakan bahwa Atlantis memiliki 4 elemen paling misterius. Saya pikir inilah yang menarik para penguasa dunia bawah untuk datang ke sini. Aphrodite mendesah dan berkata ringan. Apakah Anda berbicara tentang 4 unsur tanah, udara, air dan api? Phantom Fox berkata dengan ringan. Ya, keempat elemen ini adalah elemen penciptaan dalam legenda barat. Mereka juga merupakan elemen asli bumi dan memiliki energi yang sangat kuat. Aphrodite menjelaskan, apakah kamu juga tahu tentang 4 elemen? Ketika dia berada di organisasi roh makam, Lianmo juga berencana untuk mencari keempat elemen langka ini, tetapi karena suatu alasan pada saat itu, dia tidak pergi. Huanhu berkata ringan sambil melirik Nightmare. Apa yang dia bicarakan adalah bahwa Nightmare membelot dari organisasi 5 tahun lalu, menyebabkan kerusakan besar pada kekuatan organisasi, jadi Lianmo akhirnya menyerah pada rencana ini. Sekarang tampaknya membelotnya adalah hal yang baik, kalau tidak Phantom Fox mungkin sudah mati di reruntuhan 5 tahun lalu. Atlantis, negeri dongeng yang legendaris, kini menjadi api penyucian, negara yang hilang, peradaban yang hilang. Jadi, mungkin Anda tidak hanya menginginkan sumber kehidupan. Keempat elemen tersebut sangat populer, Anda pasti sudah lama menginginkannya. Yesike berkata dingin kepada Aphrodite. Dia sama sekali tidak percaya bahwa dewa utama hanya memperhatikan penampilan. Siapapun yang dapat mencapai posisi setinggi itu sebagai dewa utama pasti sangat licik. Tentu saja aku tertarik, Hades. Kita bisa bekerja sama. Bagaimana kalau kau ambil 3 dan aku ambil 1? Aphrodite mengulurkan cabang zaitun. Dia hanya menginginkan 1 dari 4 elemen. Maaf, aku tidak tertarik pada 4 elemen. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Yesike melambaikan tangannya. Jika Jikian meninggal, apa gunanya keempat elemen itu baginya? Saya mencintai keindahan, bukan negaranya. Bab 437. Aphrodite tidak begitu paham dengan pandangan Yesike soal cinta, tapi semua orang di istana dunia bawah mengetahuinya. Mereka tidak tahu berapa kali mereka telah bepergian ke Tiongkok selama periode ini, dan sebagian besar alasannya adalah untuk melindungi keselamatan Su Qingyu, Luo Shiki dan lainnya. Tentu saja, jika keempat elemen itu benar-benar sekuat yang dikatakan Aphrodite, maka Yesike juga harus sedikit berhati-hati. Jika mereka jatuh pada lawan istana dunia bawah, itu pasti akan menjadi ancaman bagi istana dunia bawah. Hades, aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam pikiranmu. Aphrodite tertawa terbahak-bahak. Tampaknya dia sama sekali tidak mengerti Yesike, apalagi pikirannya. Aku benar-benar merasa kasihan pada Poseidon dan yang lainnya sekarang. Mengapa mereka mengganggumu saat itu? Aphrodite menggoda. Dia ingat saat mereka berada di Gunung Suci, para dewa barat bergabung untuk menargetkan Yesike. Mereka takut akan bakat dan kekuatan Yesike, dan khawatir dia akan mengalahkan mereka suatu hari nanti, jadi mereka melakukan hal tercela seperti itu. Tetapi sekarang tampaknya mereka hanya mencari kematian. Yesike tidak memiliki keinginan kuat untuk menguasai dunia bawah, tetapi mereka datang untuk memprovokasi dia. Ini tidak lain hanyalah mencari kematian. Ketakutan terbesar di dunia adalah ketakutan itu sendiri. Semua orang menunjukkan tatapan menghina. Dewa-dewa seperti Poseidon dan Hephaestus tampak berkuasa, tetapi sebenarnya mereka adalah yang paling tidak aman. Semakin tinggi posisinya, semakin takut mereka terjatuh. Oleh karena itu, mereka akan menghentikan semua risiko sejak awal. Sayangnya, beberapa risiko bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Misalnya, Pluto, Hades, dan Yesike. Tiba-tiba beberapa layar monitor di komputer Miehun menjadi hitam, dan hati semua orang terangkat kembali. Tuan, pesawat tanpa awak itu. Swas. Sebelum Miehun sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah anak panah melesat masuk dari jendela dan menancap dalam di dinding, dan melilit anak panah itu adalah sebuah drone. Dentuman, dentum. Terdengar 2 suara benda jatuh ke tanah di luar. Yesike melihat melalui jendela dan melihat semua drone ditembak jatuh oleh anak panah. Tuan,
Ada sekelompok besar tentara datang dari luar. Miehun memantau beberapa persimpangan dan dengan jelas melihat 2 atau 3 tim tentara mendekati gedung tersebut. Sialan, kok mereka bisa menemukan kita secepat ini? Yesike mengumpat dalam hati, melihat sekeliling, dan menunjuk ke bagian belakang rumah. Tidak ada tentara di halaman belakang. Ayo kita kabur dari sana. Semua orang melompat keluar jendela, dan begitu mereka mendarat, pintu kayu halaman belakang ditendang terbuka oleh para prajurit. Bagaimana orang-orang ini bisa datang secepat ini? Moji mengambil pedang lembut itu dan menebasnya, memotong lengan seorang prajurit. Mereka memiliki lebih banyak orang. Yesike berkata dengan dingin, dan dengan satu pukulan dia mengirim beberapa prajurit terbang lebih dari 10 meter jauhnya, seperti layang-layang yang talinya putus. Lari ke kiri. Yesike segera memberi perintah dan merobohkan dinding batu di sebelah kiri dengan satu pukulan. Dengan Phantom Fox dan Nightmare yang memimpin tim, Yesike tidak peduli dengan banyak hal. Para prajurit ini seperti anjing polisi dan mereka dapat menemukan semua orang dimanapun mereka berada. Rahasia Pluto, klon bayangan. Yesike menggunakan keterampilan ilahi utamanya untuk menciptakan lebih dari selusin klon sekaligus, dan pada saat yang sama menggunakan tinju penghancur langit, menghalangi para prajurit di luar pintu sejenak. Segera tinggalkan tempat ini. Yesike bertanggung jawab atas barisan belakang tim. Klon-klon itu tidak sebanding dengan keempat kakinya, dan tak lama kemudian beberapa di antara mereka mati di bawah tombak para prajurit. Yesike berteriak keras, melepaskan energi yang sangat kuat dari tubuhnya, melepaskan kekuatan internal keluar, mengubah kekuatan internal menjadi gelombang kejut eksternal, yang langsung mengguncang para prajurit itu lagi. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Yesike menghindar dan melarikan diri melalui celah dinding. Yang mulia, tampaknya kita telah mencapai jalan buntu. Di suatu halaman, semua orang dari Istana Dunia Bawah diblokir di sini, dengan beberapa dari mereka berdiri saling membelakangi, menghadapi para prajurit. Sialan, Aphrodite pasti sudah kabur duluan. Miehun mengumpat dengan kejam. Ketika dia melarikan diri tadi, dia dengan tajam menemukan bahwa Aphrodite sengaja meninggalkan tim, dan jelas bahwa dia ingin menyingkirkan semua orang di Istana Dunia Bawah. Wanita seperti itu tidak bisa diandalkan. Nightmare memegang tombak itu erat-erat di kedua tangan dan menghalangi Phantom Fox di belakangnya. Bahkan jika dia meninggal, dia akan melindungi wanitanya. Semuanya, aku khawatir kita benar-benar akan mati di sini kali ini. Yesike mendesah pelan. Setelah berjuang sepanjang malam, semua orang kelelahan dan energi internal mereka terkuras. Sekarang mereka dikepung di sini lagi. Haha, bos, menjilati darah di ujung pisau, bukankah itu hanya menunggu hari ini? Apa yang bisa dikatakan? Miehun tertawa terbahak-bahak. Pedang putih panjang di tangan kanannya bersinar dingin. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kirinya dan memegang tangan kecil Moji. Putri ajaib, karena sudah sampai pada titik ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Jadilah pacarku. Miehun merasa sedikit malu. Melihat ini, semua orang merasa sedikit lega. Baginya, mengaku kepada Moji membutuhkan keberanian lebih besar daripada menghadapi kematian. Bajingan. Tangan Moji gemetar hebat. Ia tak menyangka, di saat kritis hidup dan mati ini, Miehun justru mengaku padanya. Setelah begitu banyak pengalaman, mereka berdua sudah memahami pikiran masing-masing dan itu merupakan perkembangan yang alami. Yang tersisa hanyalah sentuhan akhir. Walaupun Moji tidak mengatakannya, jawabannya terlihat jelas dari tangannya yang terkepal erat. Maafkan aku baru punya keberanian untuk mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya sekarang. Miehun menundukkan kepalanya, tatapan matanya penuh kelembutan. Ya, sungguh ironis bahwa mereka baru saja berkumpul tetapi sekarang mereka harus menerima undangan Dewa Kematian. Apa yang disesali jika kita bisa mati bersama? Moji tertawa dan mengepalkan tangannya lebih erat. Kenapa? Apakah kamu merasa kehilangan? Moji menggoda sambil tersenyum. Tidak, bagaimana mungkin? Mari kita mati bersama hari ini. Miehun memeluk Moji dalam tangannya. Ini pertama kalinya mereka begitu dekat. Yesike merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia tidak takut mati. Sejak dia bergabung dengan pasukan khusus Longya, dia sudah mengesampingkan hidup dan mati. Satu-satunya penyesalannya sekarang adalah wanita-wanita itu. Su Qingyu, Ji Qian, Luo Shiki. Terutama Su Qingyu, Yesike bahkan tidak berani memikirkan bagaimana dia akan bereaksi ketika mengetahui berita buruk itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia merasakan sakit luar biasa. Maafkan aku
King Yu, aku masih mengingkari janjiku. Ye Shikai berkata dalam hati bahwa dia akan bertarung hebat dengan saudara-saudaranya malam ini. Sebagai seorang prajurit, dia lebih baik mati di medan perang daripada hidup dalam kehinaan. Tuan, tunggu sebentar. Tiba-tiba badak hitam di samping berteriak dan menunjuk ke langit. Seberkas sinar matahari menerobos malam dan menyinari kota kuno itu. Sekarang fajar. Ye Shikai bergumam. Pada saat yang sama, para prajurit di sekitarnya juga menghilang, lenyap di tempat seperti kabut pagi. Bab 438. Afrodite pernah berkata bahwa ketika Atlantis mengalami banjir prasejarah, saat itu sudah larut malam, dan para prajurit jaga malam ini menjadi jiwa yang mati. Bahkan sekarang, ribuan tahun kemudian, para prajurit ini masih, dengan gigih, menyelesaikan tugas mereka. Ketika fajar menyingsing, penjaga malam telah menghilang. Butuh beberapa saat bagi semua orang untuk bereaksi, lalu mereka menghela napas panjang lega. Semua orang perlahan-lahan duduk di halaman dan saling memandang satu sama lain. Haha. Tiba-tiba Ye Shikai tertawa, seolah bersyukur karena selamat dari bencana. Dia tidak menyangka Tuhan akan memberi mereka kesempatan bertahan hidup. Berjalan di jalan, kelompok itu merasa kesepian. Kota yang sepi itu kosong. Bahkan para prajurit yang berjaga malam pun sudah pergi. Untuk menemukan seseorang, Ye Shikai juga menggunakan metode yang paling sederhana dan paling brutal. Berteriak dengan keras. Ye Shikai jarang melakukan hal-hal dengan cara yang begitu menonjol, tetapi sekarang tampaknya tidak ada yang dapat mengancamnya kecuali tentara zombie besar terkutuk itu. Semua orang meneriakkan nama Jiqian dengan keras di sepanjang jalan, namun tidak ada seorang pun yang menjawab, dan tak lama kemudian matahari pun mulai terik. Bos, Dewi Bulan tidak akan. Miehun, berhenti bicara omong kosong. Sebelum Miehun bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh suara dingin Heixi. Ye Shikai sudah merasa kesal, jadi bukankah kata-kata seperti itu hanya akan menusuk perut seseorang. Tetapi tampaknya tidak ada seorang pun di sini. Phantom Fox melihat sekeliling. Yang ada hanyalah keheningan, dan tembok-tembok yang rusak membuatnya tampak makin sunyi. Saya kira tidak demikian. Ye Shikai menatap dingin ke depan, mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke depan. Ledakan. Batu kecil itu menghantam dinding secara langsung bagaikan bola meriam, langsung membuat lubang besar. Yang lebih mengejutkan adalah ada beberapa orang berdiri di seberang tembok. Melihat hal itu, semua orang di Istana Dunia Bawah mengangkat senjata mereka dan menanggapi dengan waspada. Jika mereka bukan prajurit Atlantis, maka mereka pastilah orang-orang dari dunia bawah tanah luar. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak gugup. Teman, keluarlah. Ye Shikai berkata dengan ringan. Sejak pertempuran di Gunung Suci, reputasi Hades telah bergema di dunia bawah tanah. Ia tidak percaya ada orang buta yang berani menyerangnya dengan gegabah. 5 orang perlahan berjalan keluar dari balik tembok, 3 pria dan 2 wanita, memegang berbagai senjata, termasuk palu, parang, dan belati. Tim pemburu, ternyata itu kalian. Miehun berkata dengan ringan. 5 orang di depannya adalah anggota organisasi pembunuh bernama Hunting Team, yang merupakan organisasi pembunuh berukuran sedang di dunia bawah tanah. Dia tidak menyangka mereka akan datang ke sini juga. Saya ingat seharusnya ada 9 orang di tim Anda. Kok hanya tersisa 5 orang? Ye Shikai bertanya dengan dingin. Bahwa mereka berani tampil seperti ini sudah menunjukkan sikap mereka. Mereka tidak ingin bertarung, dan mereka tidak berani bertarung. Mereka semua mati, dibunuh oleh tentara-tentara itu. Salah satu pria itu menjelaskan. Ye Shikai melihat penyesalan dan ketakutan di wajah mereka. Mereka pasti sangat menyesal karena datang berkeliaran di reruntuhan tanpa alasan. Semua orang juga harus keluar. Tidak ada gunanya bersembunyi di sini dan menonton. Ye Shikai memandang 2 bangunan di kejauhan dan tersenyum dingin. Sepertinya teriakannya tadi tidak memanggil Jiqian, melainkan menarik perhatian orang luar di kota itu. Benar saja, beberapa orang keluar dari gedung sekitar satu demi satu. Mereka semua adalah tokoh terkenal di dunia bawah tanah. Setelah diamati lebih dekat, terungkaplah bahwa jumlah mereka tidak kurang dari 100. Meskipun jumlah orangnya cukup banyak, mereka tampak agak kecil jika dibandingkan dengan kota Atlantis. Setelah malam pembantaian, masih ada lebih dari 100 orang yang tersisa. Memang benar ada banyak orang yang datang. Colt Gun Wilson, Raptor Hall. Gumam Muji. Para tuan yang dulu begitu sombong di dunia bawah tanah kini seperti sekawanan anjing liar, patah semangat dan putus asa. Tampaknya mereka tidak bersenang-senang tadi malam. Tuan Pluto,
Karena kita semua berasal dari dunia bawah dan berada dalam masalah di sini, mengapa kita tidak bersatu? Dengan begitu, kita dapat mendistribusikan harta yang kita peroleh secara perlahan. Saat ini, salah satu dari mereka menyarankan. Hall benar. Itu saran yang bagus. Orang-orang di bawah membicarakannya. Pada saat krisis, mereka akhirnya mencapai kesepahaman diam-diam. Persatuan adalah jaminan keselamatan semua orang. Dewa Pluto, Anda adalah satu-satunya dewa utama di sini. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang usulan ini. Tanya Raptor Hall. Alangkah baiknya jika kita bisa bersatu. Dengan begitu, kita bisa mengatasi masalah apapun yang kita hadapi. Yesike ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Tuan, mereka. Nightmare hendak berbicara ketika dia dihentikan oleh Yesike dengan sebuah isyarat. Bagus sekali. Lord Pluto adalah yang terkuat di antara kita. Kurasa tidak ada yang keberatan jika kau menjadi pemimpin. Hall berkata sambil tersenyum. Melihat Yesike menyetujuinya, yang lain pun menyetujuinya. Mereka semua takut kepada para prajurit itu, jadi mereka merindukan seseorang yang bisa memberi perlindungan. Tuan Pluto sangatlah kuat. Orang-orang di bawah mulai menyanjung Yesike, tetapi Yesike tampaknya tidak peduli. Akan tetapi, untuk mencegah semua orang bersatu sepenuhnya, saya kira perlu dilakukan penyaringan terhadap mereka. Yesike tiba-tiba berkata dengan dingin. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lord Pluto. Perintah pembunuhan 10 poin. Yesike mengangkat satu jari dan berkata dengan tenang. Orang-orang di bawah tiba-tiba menjadi sunyi, tanpa suara. Legenda mengatakan bahwa tentara Romawi kuno menggunakan metode ini untuk secara acak memilih satu orang dari kelompok yang terdiri dari 10 orang dan mengeksekusinya untuk memastikan moral tentara dan kesetiaan penuh mereka kepada atasan mereka. Pada masa Romawi, Komandan Romawi Croesus menggunakan metode ini untuk meraih kemenangan dalam menumpas pemberontakan Spartacus dengan mengorbankan 900 nyawa. Sekarang, Yesike juga ingin menggunakan metode ini untuk memastikan kesetiaan para penguasa dunia bawah tanah ini, setidaknya untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melarikan diri seperti Afrodite. Sekarang ada 110 orang di sini. Dalam 5 menit, saya hanya butuh 99 orang. Begitu Yesike selesai berbicara, semua orang saling memandang. Mereka tidak ingin mempercayainya, mereka juga tidak berani mempercayai keputusan Yesike. Bagian paling kejam dari perintah persepuluhan bukanlah saat 1 dari 10 orang terbunuh, tetapi saat 9 orang lainnya bertanggung jawab atas eksekusi tersebut. Di ketentaraan, hal ini sama saja dengan membunuh saudara yang telah mengalami suka dan duka dengan tangannya sendiri. Bagaimana cara melakukan ini? Akan tetapi, orang-orang tersebut bukanlah tentara, mereka adalah orang-orang dari dunia bawah tanah, hanya sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan kepentingan. Ah! Tiba-tiba seseorang berteriak dan semua orang menoleh. Lelaki itu menatap pisau tajam di dadanya dengan heran. Sebilah pedang panjang menusuk jantungnya dari belakang. Sekarang hanya tersisa 109 orang. Pembunuhan dimulai. Bab 439. Bagi orang-orang yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri, saling membunuh bukanlah masalah besar. Urutan pembunuhan pada awalnya diputuskan dengan cara diundi untuk menentukan orang yang bernasib malang, namun kini tampaknya langkah itu tak lagi diperlukan, dan orang-orang tersebut sudah berbondong-bondong untuk saling membunuh. Karena persyaratan Yesike sangat jelas, hanya 99 orang yang dibutuhkan. Adapun ke-11 orang lainnya, tidak seorang pun peduli siapa mereka atau bagaimana mereka dipilih. Yang kuat memangsa yang lemah, begitulah hukum alam. Bukan berarti Yesike kejam. Kalau saja dia tidak mempunyai kekuatan sebesar itu, dialah orang pertama yang akan terbunuh. Keributan yang melibatkan ratusan orang terjadi di mana-mana, banyak yang jatuh ke dalam genangan darah. Tim pembunuh belum sepenuhnya kehilangan akal dan pada dasarnya bertarung secara berkelompok. Di antara 110 orang, lebih dari 20 di antaranya meninggal dalam waktu singkat. Baiklah, hentikan. Yesike berteriak keras, dan orang-orang yang hadir akhirnya berhenti. Jumlah orang yang tewas telah melampaui 11 orang. Yesike tidak menyangka mereka akan begitu kejam untuk bertahan hidup. Tuan Pluto, bisakah kita membentuk aliansi sekarang? Raptor Hall menarik napas. Dia baru saja membunuh 2 orang dengan tangannya sendiri dan ditikam di tubuhnya. Tentu saja, semua orang bisa. Saya sangat puas. Yesike berdiri dan bertepuk tangan. Manfaat terbesar setelah perintah pembunuhan 10 poin adalah kesetiaan mutlak bawahan, atau dengan kata lain, mereka tidak berani memberontak. Ide Yesike juga sangat sederhana. Mengandalkan kekuatan orang-orang ini,
ia dapat mengatasi berbagai krisis di reruntuhan. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang pernah melihat Dewi Bulan di sini? Yesike berdiri di atap dan berteriak kepada orang-orang di bawah. Aku melihatnya. Pada saat ini, seorang pria besar berjalan keluar sambil memegang pedang di tangannya. Ke arah mana mereka pergi? Yesike bertanya dengan cemas. Dia pergi ke arah barat kota. Aku bukan tandingannya, jadi aku tidak berani menghampirinya dan menyapanya. Aku hanya melihatnya pergi ke arah barat kota. Pria itu berkata dengan ringan. Yesike berdiri di tempat yang tinggi dan melihat sekelilingnya. Sekarang mereka seharusnya berada di pusat kota, sekitar 10 km di sebelah barat kota. Yesike membubarkan tim dan memerintahkan semua orang untuk mulai mencari jejak Dewi Bulan. Dengan kerja kerasnya yang cuma-cuma, Yesike adalah sosok yang ia idamkan. Tuan Pluto, siapa dia? Tiba-tiba seorang laki-laki berteriak keras sambil menunjuk ke atas atap. Semua orang melihat ke arah jarinya dan melihat seorang pria setengah baya berpakaian putih berdiri di atas, menatap ke bawah ke arah semua orang. Matanya berbinar dan pelipisnya pucat. Dilihat dari pakaiannya, dia tampak seperti seorang lelaki tua. Orang tua, siapakah kamu? Hall mengambil pisau dan mengarahkannya ke pria itu. Dia tidak ingat ada orang seperti itu di dunia bawah tanah. Dasar orang-orang kasar, beraninya kalian masuk ke Atlantisku dan menyerang pengawalku. Ini kejahatan yang tak termaafkan. Orang tua itu mengeluarkan gulungan perkamen dari samping dan mulai membacanya. Nada suaranya terdengar marah dan wajahnya penuh kebencian. Siapa ini? Semua orang saling memandang, bertanya-tanya dari mana datangnya orang tua ini. Orang tua, jangan ganggu aku lagi dan minggirlah, kata Hall dengan tidak sabar. Haha, kalian orang-orang tidak beradab, sekarang terimalah hukuman konstitusi Atlantis suciku. Orang tua itu tertawa alih-alih marah, dan terus membaca gulungan itu. Menurut hukum Atlantis suciku, kamu dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi segera. Setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Apakah orang tua ini gila? Semua orang memandang orang tua itu seolah-olah dia orang gila. Wajah Yesike tampak serius. Dilihat dari pakaian lelaki tua itu, dia tampaknya adalah Hakim Atlantis. Swas. Tiba-tiba, sebuah anak panah yang tajam melesat keluar dari suatu tempat dan langsung menembus leher Hall. Semua orang terkejut. Mereka semua tercengang oleh penghakiman yang tiba-tiba ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara getaran frekuensi tinggi datang dari tanah, seolah-olah ada sesuatu yang menggetarkan tanah. Yesike tiba-tiba berbalik dan melihat selusin prajurit kavaleri berat bergegas mendekat. Masing-masing dari mereka mengenakan rantai besi di sekujur tubuh, hanya memperlihatkan dua rongga mata, dan memegang pistol baja di tangannya. Seorang prajurit kavaleri mengangkat tombaknya dan menusukkannya ke depan, menembus langsung ke dada seorang petani dari depan ke belakang, membuatnya merasa kedinginan sampai ke tulang. Jika mereka hanya prajurit kuno biasa, mereka pasti bukan tandingan sang kultivator, tetapi energi kematian Atlantis tampaknya telah meningkatkan kekuatan para prajurit ini, yang memungkinkan mereka bertarung melawan para kultivator tanpa kehilangan keunggulan. Sebaliknya, dengan bantuan tentara dan keunggulan jumlah, situasi tiba-tiba menjadi sepihak. Ringkikan kuda perang dan auman para ksatria menggetarkan hati semua orang sekaligus. Yesike tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah prajurit yang sedang berjaga malam, tetapi pasukan tempur Atlantis. Di kejauhan, beberapa tim prajurit yang memegang perisai dan tombak berlari mendekat. Langkah mereka terkoordinasi dan formasi mereka ketat. Tim pembudidaya tampak pucat jika dibandingkan. Semua orang menyebar dan keluar dari barat. Yesike langsung bereaksi. Jika mereka tidak segera pergi, akan sulit untuk pergi setelah para prajurit itu membentuk pengepungan. Swoosh, ribuan anak panah ditembakkan ke langit. Yesike menggunakan kekuatan batinnya untuk membentuk perisai pelindung, yang menutupi semua orang di dalamnya. Anak panah yang dipenuhi aura mematikan itu mempunyai daya tembus yang amat kuat, siapapun yang terkena panah itu akan membusuk dalam waktu yang sangat singkat dan berubah menjadi mayat busuk. Di bawah komando Yesike, para praktisi itu akhirnya mulai menstabilkan posisi mereka, bukan karena mereka berani, tetapi karena mereka mengerti bahwa jika mereka tidak bersatu, tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Tinju udara yang menghancurkan. Yesike meninju tembok dengan keras, sehingga terciptalah lubang besar. Banyak bangunan di sini yang saling terhubung, dan jika digunakan dengan baik, dia seharusnya bisa menyingkirkan prajurit-prajurit itu. Mimpi buruk, ayo cepat keluar dari sini. Yesike berteriak keras. Tepat saat dia selesai berbicara,
sebuah cahaya putih melintas di atas kepalanya. Yesike tanpa sadar menoleh ke samping, dan sebuah pistol baja menyapu kulit kepalanya. Ini adalah prajurit kavaleri berat. Yesike mengerahkan segenap tenaga dalamnya dan meninju helm prajurit kavaleri itu. Ledakan. Helm logam itu hancur karena pukulan itu, dan prajurit itu terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Yesike memanfaatkan kesempatan itu untuk menunggang kudanya dan mengambil pedang di sampingnya. Jenderal sudah mati, mengapa kalian tidak menyerah? Yesike berteriak kepada prajurit di belakangnya. Suatu kejadian yang tidak terduga terjadi. Para prajurit benar-benar berhenti dan saling memandang. Jantung Yesike berdebar kencang. Dia menebaknya dengan benar. Para prajurit ini bukan boneka. Meski mereka jelas bukan manusia hidup, mereka memiliki kesadaran. Pada tentara zaman dahulu, semua prajurit mengikuti pimpinan jenderal mereka. Yesike baru menyadari bahwa helm prajurit kavaleri ini berbeda dari yang lain, dan ada sarungnya tergantung di samping pelana. Dia pasti seorang jenderal. Para martir Atlantis suci, semoga Tuhan memberkati jiwa kalian, kalian akan beristirahat dengan tenang. Para prajurit yang tersisa, gunakan bilah tajam kalian untuk menukar darah mereka dan membasuh dosa-dosa kalian. Pada saat ini, hakim di atas berteriak kepada prajurit di bawah. Begitu dia selesai berbicara, para prajurit yang ragu-ragu menerkam mereka lagi. Bab 440. Wilson, bidik orang tua di sana dan tembak dia. Yesike segera memberi perintah, dan seorang pria pendek menonjol dari kerumunan. Wilson, penembak jitu terbaik di dunia bawah tanah, telah berpartisipasi dalam banyak perang dan mengkhususkan diri dalam pembunuhan jarak jauh terhadap kepala musuh. Yesike melancarkan serangkaian pukulan, menjatuhkan dua prajurit kavaleri dari kuda mereka. Dia mengambil perisai dari samping dan melemparkannya ke prajurit kavaleri di depannya. Para pejuang, bersihkan dosa-dosa mereka dengan darah. Sang hakim memberi semangat dari atas, dan para prajurit pun bergegas maju seakan-akan mereka telah kehilangan diri mereka sendiri. Wilson, apa yang sedang kamu lakukan? Yesike berteriak keras. Dua regu prajurit lagi datang dari arah timur dan selatan, dan dari arah utara datang pula regu pemanah yang memanah dengan tak terkendali, menghalangi orang-orang untuk mendekat. Ledakan. Terdengar suara tembakan yang keras. Itu adalah suara senapan runduk berat baret dan pelurunya diarahkan tepat ke alis sang inkuisitor. Senapan runduk berat berkaliber besar ini awalnya ditujukan untuk penggunaan anti-tank, dan kekuatannya sangat mengerikan. Jika mengenai kepala seseorang, bisa dibayangkan akibatnya. Kepala itu akan meledak seperti semangka. Setelah tembakan itu, kepala sang inkuisitor terpental dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah seolah-olah kehilangan penyangganya. Para prajurit di bawah juga langsung berhenti dan mendongak. Detik berikutnya, inkuisitor tanpa kepala itu mengulurkan tangannya, menopang tubuhnya, dan berdiri lagi. Apa-apaan ini? Aku akan pergi. Orang-orang yang hadir terkejut karena pria tanpa kepala itu belum mati. Hukum suci Atlantis sedang menghakimi. Semua prajurit di kota dikerahkan untuk mengeksekusi orang-orang ini. Mereka harus dibunuh. Suara serak keluar dari tubuh hakim yang tanpa kepala itu. Suaranya tidak keras, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang. Bunuh, bunuh, bunuh. Begitu hakim selesai berbicara, alarm berbunyi di kota. Yesike merasakan tanah bergetar, seolah-olah ada seseorang yang bergegas ke sini, dan teriakan orang banyak terdengar samar-samar di udara. Tidak bagus. Prajurit sudah mendapat bala bantuan, segera mundur. Yesike segera memerintahkan, cepat keluar dari barat. Ledakan. Agar dapat menerobos, banyak praktisi melubangi dinding dengan keras. Di balik tembok-tembok ini terdapat halaman belakang rumah-rumah, dari mana mereka dapat melarikan diri melalui gang-gang yang rumit. Mimpi buruk, yang memegang tombak ganda, menjatuhkan dua prajurit di depannya. Sebagai pemimpin, dia memimpin semua orang di Istana Dunia Bawah untuk melarikan diri dari sebuah gang, sementara Yesike menunggangi kuda perang yang ditangkap dan bergegas menuju jalan ke barat. Bos, kamu mau kemana? Miehun yang berada di belakang istana melihat ini dan bertanya dengan cemas. Aku akan memimpin pasukan kavaleri pergi, kalian cepat mundur. Yesike memutar kepala kudanya dan bergegas menuju unit kavaleri di barat. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Yesike memegang pedang di tangan kirinya dan pistol di tangan kanannya. Dia mengedarkan energi internalnya, menyuntikannya ke dalam senjatanya, dan menikam seorang prajurit di depannya. Ujung senjata yang tajam itu menembus baju zirah dan memasuki dada prajurit itu, menembus dada dan punggungnya. Yesike menggenggam ujung pistol dan menariknya kuat-kuat.
merobek. Seluruh tombak menembus tubuh prajurit itu. Karena inersia, prajurit itu terjatuh dari kudanya. Yesike bergegas maju dengan kudanya. Di depannya ada unit kavaleri berat yang terdiri dari 100 orang. Yesike mengayunkan pedangnya dengan ganas dan menjatuhkan prajurit di depannya ke tanah dengan kudanya. Beberapa prajurit yang memegang tombak perunggu menghalangi jalannya. Yesike menusuk dengan tombaknya dan membuat jalan berdarah. Para prajurit kavaleri terkejut dengan keberanian Yesike. Mereka tidak menyangka ada yang berani melakukan serangan balik. Saat mereka sadar, Yesike sudah berlari lebih dari 50 meter. Dengarkan, kejar penunggang kuda itu. Seorang prajurit kavaleri yang tampak seperti perwira berteriak, dan semua orang membalikkan kuda mereka dan mengejar Yesike. Pada saat yang sama, para pembudidaya juga menemukan bahwa sebagian besar kavaleri di barat telah dibawa pergi, dan seolah-olah mereka melihat fajar harapan, mereka segera bergegas menuju ke barat. Yesike sedang menunggang kudanya dengan liar di jalan. Anak panah berterbangan ke arahnya dari belakang. Ia harus terus bergerak dan menghindari anak panah dengan menggunakan gerakan lari berbentuk S. Para prajurit kavaleri di belakangnya mengejarnya dengan kuda mereka. Yesike mengambil perisai dari samping dan meletakkannya di punggungnya. Dentuman, dentum, dentum. Yesike hanya merasakan perisai di belakangnya bergetar, dan semua anak panah yang berterbangan mengenai perisai itu. Dia pernah mendengar dari Dewi Kecantikan sebelumnya bahwa anak panah ini membawa energi kematian, dan akan sulit untuk mengatasinya jika dia terluka. Di jalan-jalan Atlantis, kompetisi berkuda digelar. Di jalan-jalan yang kosong, Yesike memimpin jalan, diikuti oleh ratusan orang kavaleri. Kuda-kuda berlari kencang, sambil mengepulkan awan debu. Kini matahari bersinar terang, Yesike tiba-tiba berpikir, mengapa para prajurit itu dapat muncul di siang hari, sedangkan para prajurit jaga malam hanya dapat beraktivitas di malam hari. Kalau saja Dewi Kecantikan tidak berdusta, ketika banjir prasejarah terjadi para prajurit jaga malam itu tidak tinggal dalam bangunan, sehingga arwah mereka pun mengembara. Dalam waktu yang tak berujung, mereka melakukan misi patroli, yang tidak lagi terjadi dalam kegelapan. Bagaimana cara menjelaskan kepada para prajurit ini di hadapannya? Yesike sedang berlari kencang di atas kudanya. Tiba-tiba dua anak panah melesat ke arahnya. Yesike menoleh untuk menghindari mereka. Tiba-tiba, sebuah rantai besi muncul di depannya. Jebakan. Celepuk. Yesike tidak punya waktu untuk bereaksi, kuku kudanya yang berlari kencang tersandung tali, dan Yesike terjatuh ke depan di jalan. Naik dan tangkap dia. Dua tim prajurit tiba-tiba muncul dari kedua sisi jalan, mengepung Yesike, mengangkat tombak mereka, dan perlahan memaksanya ke jalan buntu. Menyerahlah atau kami akan segera membunuhmu. Seorang petugas berteriak keras. Yesike tetap diam, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia langsung mengeluarkan helm Pluto dari cincin penyimpanan dan mengenakannya di kepalanya. Siluman, mulai. Di mana orang-orang itu? Kemana mereka pergi? Cepat, cari-cari di sekitar. Di dalam rumah. Ho, kita seharusnya bisa menyingkirkan mereka. Yesike melepas helm Plutonya dan tubuhnya muncul kembali. Beruntungnya, ia memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat, sehingga ia mampu menyingkirkan para pengejarnya yang gigih. Ketuk, ketuk, ketuk. Yesike mengetuk pintu 3 kali dengan lembut. 3 ketukan juga terdengar dari balik pintu. Yesike menarik napas panjang lega. Ini adalah kode rahasia yang disetujui semua orang di istana dunia bawah. Bos, Anda baik-baik saja. Begitu dia memasuki pintu, Mieun datang dan bertanya. Tidak apa-apa, para pengejar sudah diusir, kita aman untuk saat ini. Yesike menemukan tempat duduk dan duduk, mengeluarkan sebotol air dari cincin penyimpanan dan meminum semuanya. Bos, mengapa ada pengejar di siang bolong, dan bagaimana dengan Inkuisitor? Moji bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Sepertinya kita harus meminta klarifikasi dari Aphrodite. Yesike berkata dengan tenang, dan tiba-tiba menunjuk keluar jendela, di mana orang-orang di dunia bawah tanah itu. Apakah mereka melarikan diri? Bersambung.